koordinasi ya. Nah, jadi sudah latihan mereka ini sebenarnya ya. Sudah gladi resik ya antara ini Hari Bowo dirangkul ya bahunya oleh Direktur Reskrimum saat itu ya. Siapa namanya? Krisnamurti ya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Nah, ini dia si penipu ya, Muhammad Noah Lazar dan ini Christopher Harimantrianto. Jadi mereka ya bohong ya kalau tidak tahu itu video CCTV direkayasa ya, itu bohong sekali ya. Jadi mereka para jaksa ini sudah mengetahui itu, pasti itu ya, ini maju ya. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, periksa mulai dari Krisnamurti dan Tito Karnavian. Kok bisa mereka nggak tahu kalau nggak tahu? Kalau tahu seberapa dalam keterlibatan mereka dalam rekayasa ini, gitu ya. Ketemu lagi di channel Pusat Informasi ya. Saya akan menyapa kalian terlebih dahulu, mudah-mudahan yang berada di luar negeri dan yang berada di negeri ini atau di tanah Nusantara ini, mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Di kesempatan kali ini saya akan tetap membahas ya tentang ketidakadilan. Ketidakadilan ini masih saja terjadi dan jikalau kita melihat apalagi dengan adanya sebuah rekayasa ya. Tidak lupa lagi ini yang jelas yang mau saya bahas yaitu tentang kasus Jessica Kumala Wongso ya. Kenapa saya tetap membahas kasus Jessica Kumala Wongso? Agar tidak tenggelam ya teman-teman ya. Karena saya lihat kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah semakin oleng dan semakin tidak ada orang yang membahasnya ya. Jadi jangan sampai kasus ini tenggelam ya, walaupun mungkin ya para petinggi-petinggi ini pada diam ya. Sekian banyak orang dari beberapa bulan ini menyuarakan, akan tetapi pada diam, pada tidak dengar, dan mungkin pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak dengar, atau memang biarkan kasus ini redam dengan sendirinya ya, atau biarkan kasus ini ya hilang dengan sendirinya, punah dengan sendirinya kalau didiamkan seperti itu ya. Karena memang petinggi-petinggi negeri ini tidak ada yang merespon. Akan tetapi saya melihat semangat dari Bang Resmond Sianipar ini, melihat dan menonton videonya Bang Resmond Sianipar ini, saya juga ikut semangat ya. Ikut semangatnya apa teman-teman? Ada seseorang ya yang sangat semangat sekali, padahal dia itu bukan apa-apanya Jessica Kumala Wongso, bukan saudaranya, bukan kakaknya, bukan bapaknya, bahkan bukan keluarganya. Kan tetapi saya lihat semangatnya itu sangat luar biasa untuk memperjuangkan satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Nah, kenapa dia memperjuangkan satu orang Jessica Kumala Wongso ini? Jikalau ada sebuah rekayasa di sebuah kasus Jessica Kumala Wongso ini, Bang Resmond Sianipar ini tidak mau terjadi lagi ke depannya ya kasus-kasus yang seperti ini gitu ya, karena diyakini sama Bang Resmond Sianipar jikalau di kasus Jessica Kumala Wongso saja bisa terjadi hal seperti ini, mungkin setelah lolos ya tidak terbongkar ya sandiwaranya ya di kasus Jessica Kumala Wongso ini dari sebuah dugaan rekayasa atau mungkin manipulasi. Tentunya di kemudian hari setelah lolos kasus Jessica Kumala Wongso ini mulus ya, tentunya di kemudian hari ya, jikalau orang-orang yang seperti ini yang membuat penderitaan Jessica Kumala Wongso ini dipakai atau digunakan, tentunya di kemudian hari atau di kemudian persidangan atau mengurus kasus-kasus yang lainnya, bisa saja terjadi hal seperti ini jikalau apa yang dikatakan oleh Bang Resmond Sianipar itu benar, ada dugaan rekayasa dan ada sebuah konspirasi. Ini yang paling berbahaya buat rakyat dan buat peradilan di negeri ini. Nah, makanya teman-teman, kenapa saya semangat terus menyuarakan hal seperti ini? Gimana saya tidak semangat? Karena saya paling tidak suka dengan ketidakadilan. Jikalau saya dengar atau ngerti tidak keadilan ya, ketidakadanya keadilan, tentunya hati saya tergores dan teriris, dan saya juga tergugah untuk menyuarakan hal tersebut. Saya tidak bisa apa-apa, paling tidak saya bisa menyemangati Bang Resmond Sianipar ya, karena saya melihat perjuangan beliau ini sangat luar biasa ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mengajak komentar ya di video Bang Resmond Sianipar ini. Mari kita sama-sama berkomentar ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman komentari ya, bagaimana pandangan teman-teman ini tentang kasus tersebut dan tentang pernyataan Bang Resmond Sianipar ini ya. Di video ini yang mau saya bahas yaitu tentang terbongkarnya sandiwara oknum-oknum jaksa ya teman-teman ya. Makanya dia bisa ngomong seperti itu karena dia punya bukti yang sangat otentik. Mari teman-teman kita tonton videonya ya. Sampai ini tuntas ya, sampai para prekayasa ini ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto beserta para jaksa ya, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Hari Bowo, Sugi Karpalo ya, Wahyu Oktaviandi dan Maleni Wumung yang telah sengaja ya kerjasama dengan para prekayasa ini untuk menyajikan video rekayasa ini ya, sampai mereka dipecat dan dipenjara supaya tidak ada lagi mafia rekayasa bukti digital ya semacam ini. Oke pemirsa, pada video kali ini kita masih mengupas ya jaksa Hari Bowo ini berduet bersama Muhammad Noah Lazar ya. Ini Hari Bowo ini jabatannya tinggi sekali sekarang, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ya, setelah berhasil ya menggunakan video CCTV rekayasa yang diliput oleh seluruh media
TV nasional maupun seluruh medsos dia terkenal dan ini ya menjadi pejabat penting di kejaksaan. Oke, di sini. Nah, ini teman-teman, jadi pernyataan-pernyataan Bang Resmond Sianipar ini menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar ya. Dan kalau menurut saya ini tidak mungkin banget dia itu tanpa mempunyai sebuah bukti yang sangat otentik atau dan dia itu tahu tentang rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh beberapa oknum. Itu tidak mungkin dia berkuar-kuar berani seperti itu ya, berbicara seperti itu tidak akan berani, saya yakin ya, karena saya yakin Bang Resmond Sianipar juga tidak mungkin mengorbankan dirinya sendiri sia-sia ya hanya untuk membela satu orang tapi tanpa ada bukti otentik, tapi harus meninggalkan karirnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anaknya ya gitu ya. Ini sangat tidak mungkin sekali ya. Dan yang membuat saya heran, ini cuma memperjuangkan satu orang. Kalau menurut orang mungkin pandangannya ini kenapa cuma memperjuangkan satu orang kok seperti itu. Ini menyangkut anak bangsa. Ini bukan cuma menyangkut Jessica Kumala Wongso saja. Ini bisa menyangkut ke seluruh anak bangsa yang tersangkut masalah hukum ya. Dan orang-orang yang haus tentang atau haus akan keadilan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ya Jessica rasakan atau Jessica derita. Itu jangan sampai, jikalau memang benar di kasus Jessica Kumala Wongso ini memang ada rekayasa, ada manipulasi, dugaan rekayasa, dugaan manipulasi ini jangan sampai terjadi lagi di peradilan di Republik ini, itu jangan sampai ya, jangan sampai terjadi lagi. Makanya ini adalah suatu pencegahan ya, ini suatu pencegahan ya, ini hal yang terbaik ya menurut saya seperti itu. Kita akan putarkan ya, tetapi saya tampilkan selalu ini video mereka koordinasi ya. Nah, jadi sudah latihan mereka ini sebenarnya ya, sudah gladi resik ya, antara ini Ari Bowo dirangkul ya bahunya oleh Direktur Reskrimum saat itu ya, siapa namanya Krisnamurti ya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Nah, ini dia si penipu ya, Muhammad Noel Azhar dan ini Christopher Harimanrianto. Jadi mereka ya bohong ya, kalau tidak tahu itu video CCTV direkayasa ya, itu bohong sekali ya. Jadi mereka para jaksa ini sudah mengetahui itu, pasti itu ya, sudah mengetahui. Saya semakin yakin lihat drama-drama mereka di pengadilan ya. Nanti kalau tanya ini, nanti aku jawab ini untuk meyakinkan hakim ya, supaya video yang hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ini dengan merusak alat bukti ya, dengan menurunkan resolusi ya, menjadi kabur buram semua, hilang informasi warna, dipotong-potong, dibuang ribuan frame, itu asli otentik, tidak ada editing. Nah itulah, padahal downscaling itulah salah satu editing paling brutal dan barbar ya, bagi jikalau ini benar terjadi ya, sebelum Hamin satu ya, Hamin satu ini, sebelum Jessica Kumala Wongso ini dipersidangkan, ini sudah berkumpul seperti ini menurut Bang Resmond Sianipar. Coba tanggapan teman-teman bagaimana ya? Apakah benar ini di video ini? Teman-teman lihat kan foto ini ya, ini foto ini seperti ini ya. Ini kan ada jaksa ya, ada penyidik juga, ini ada Krisnamurti ya, ini di sini ya. Ada dua ahli ya, yang didatangkan. Pokoknya ahli ini didatangkan untuk menganalisa sebuah CCTV. Nah, ini untuk apa ini sebenarnya? Untuk menurut Bang Resmond Sianipar, ini di sini sudah diatur dulu. Nanti kalau ditanya hakim seperti ini, kalau ditanya hakim seperti ini, jawabannya seperti ini, agar meloloskan semua rencana-rencana mereka. Ini menurut Bang Resmond Sianipar seperti itu ya. Mohon dikoreksi jikalau salah. Nah, menurut teman-teman, ini kan ada perkumpulan seperti ini atau pertemuan seperti ini sebelum dipersidangkan atau Hamin satu ya, ini ya. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih pandangan teman-teman ini? Menurut teman-teman ya, silahkan teman-teman berkomentar ya teman-teman ya. Apalagi bagi seorang pemeriksa utama ya, puslapor forensik Mabes Polri ya, itu udah keterlaluan perbuatan itu. Apalagi dia yang katanya ketua Asosiasi Forensik Digital 2015 sampai 2019, bayangkan yang sering dipakai oleh pengadilan. Ketuanya aja manipulator ya, tukang rekayasa semacam itu. Terlaluan ya, mungkin dikiranya mereka percaya. Nah, kalau Bang Resmond ada kata-kata yang sering dipakai oleh pengadilan gitu ya, dari puslap 4 ya, ini sering dipakai oleh pengadilan ini misalkan ya. Terus di kasus Jessica Kumala Wongso ini lolos dan mulus ya, misalkan seperti itu. Dan saya berpikir begini ya teman-teman ya, karena di kasus Jessica Kumala Wongso ini lolos dan mulus, misalkan benar ada rekayasa, apakah rekayasaan itu cuma terjadi satu kali di kasus Jessica Kumala Wongso saja? Atau bisa saja terjadi di kasus-kasus sebelumnya, atau setelah menangani kasus Jessica Kumala Wongso juga bisa terjadi hal-hal seperti itu? Silahkan teman-teman berkomentar ya. Saya punya opini sendiri, tapi saya tidak akan terangkan di sini ya teman-teman ya. Rekayasa semacam itu ya, nggak ada itu yang berani, orang kampus itu pengecut itu mereka semua. Mungkin itu opini mereka ya. Ya di sini nanti ya diduet ya, penipu ini
Mereka akan berdrama di depan hakim di pengadilan bahwa, oh nanti kau tanya ini, nanti ku jawab, meningkatkan resolusi ya, dengan nardul kami, super resolution di puslapor Mabes Polri. Padahal itu bohong besar ya, dusta besar. Ini kita lihat ya, nanti kita akan praktekkan dengan program Python bagaimana ya, satu frame satu citra, baris demi baris itu errornya kita periksa ya. Sebelum nanti video berikutnya kita akan periksa video ya, bukan hanya image ya, dengan program sendiri. Tidak perlu program-program hebat-hebatan ya, seperti FBI, CIA segala macam ya. Yang paling penting ini integritas di otak ini ya. Software apapun kalau sudah otaknya otak manipulatif ya udah salah itu. Lebih baik kita buat program sendiri tapi kita mengungkap kebenaran dengan kejujuran ya. Nah ini sudah saya cari videonya. Ya inilah drama maut ya, sampai mungkin para aktor aktris atau pesinetron ini mungkin kagum sama mereka ini ya, duet penipu ini ya, supaya menggiring opini hakim. Padahal sebenarnya kalau ada kecerdasan dikit saja pada ya, kecerdasan plus integritas ya, seharusnya dia sebagai jaksa itu mempertanyakan kok bisa kabur semuanya. Tapi itulah duet penipu ini ya, disiarkan secara nasional untuk meyakinkan bukan hanya hakim, juga publik ya, ratusan juta ditipu ya, bahwa video tersebut otentik. Malah kita tingkatkan resolusinya padahal yang dilakukan. Bener-bener juga sih teman-teman ya. Jadi bukan cuman hakim, bukan cuman jaksa, bukan cuman penyidik ini yang diyakinkan oleh oknum yang diduga merekayasa ini juga memang benar. Publik dan netizen itu memang ya bener ratusan juta, memang masuk akal juga. Itu diyakinkan seperti itu. Jika lo menonton persidangan ini pas live ya, mungkin dia berbicara apapun juga, mungkin kalau orang-orang yang tergiring, opininya sudah tergiring, pasti percaya dengan apa pernyataan-pernyataan dia, keterangan-keterangan dia. Waduh, ngeri banget teman-teman, ngeri banget, menurut saya itu sangat ngeri banget. Saya sampai suka melamun jikalau ada rekayasa yang sebenarnya ya. Ini bagaimana ya, ini Jessica ini korban benar-benar. Jikalau benar-benar ada rekayasa, benar-benar ya ini ya teman-teman. Hancurkan resolusinya ya. Nanti sebelum kita praktekkan dulu dengan program. Oke, kita putarkan ini. Yang memang saudara tadi lihat itu sebuah rangkaian yang komprehensif. Oke. Tadi saya tertarik juga kepada saudara mengatakan evidence can talk. Coba dijelaskan ya, evidence can talk itu khususnya terhadap kasus ini seperti apa? Ya. Rekaman CCTV tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik, ya, supaya dia memiliki makna. Contoh yang kita lakukan, apakah itu memang benar adanya, ataukah ada editing atau tidak? Ternyata untuk kasus ini tidak ada editing. Kemudian sekali lagi dia menipu terus ya, drama mereka ini, sandiwara mereka ini, meyakinkan hakim untuk kasus ini tidak ada editing, lagi dan lagi diulangi terus ya, penipuan itu ya. Iya, dia bilang memang tidak ada editing, dia bilangnya seperti itu, memang benar, dia ngomongnya seperti itu. Apa sih yang terjadi di dalam rekaman CCTV? Kemudian kita lakukan moment description dengan melakukan object zooming dengan algoritma yang kita miliki, itu ada namanya super resolution yang terkini, yang membuat resolusi itu makin bagus, meskipun kita zooming in dia tidak akan pecah. Dan membuat resolusi makin bagus, itulah penipuannya Muhammad Anwar Azhar ya, dengan siapa ini, Hari Bowo ya, karena mereka saya itu setiap persidangan itu benar-benar nonton itu dari awal sampai akhir itu menonton, bahkan kadang video-video yang dulu di persidangan CCTV itu ya saya selalu tonton ya, karena saya pengen tahu gitu ya, selalu saya cari-cari gitu ya. Saya itu tidur saja, bangun tidur itu yang dibuka dipegang itu ya HP, pengen tahu ya bagaimana sebenarnya, penasaran saja teman-teman ya. Saya sangat penasaran ini sebenarnya kasus ini tuh gimana sih. Saya tidak pernah bisa menemukan ya yang mana yang real, misalkan menggeser paper bag atau yang yang Jessica memasukkan tangan ke tas atau mengambil sesuatu lalu dimasukkan ke dalam kelas. Itu saya sampai detik ini juga sampai nggak ketemu teman-teman ya. Sampai detik ini juga saya memang cari-cari itu nggak ketemu gitu. latihan dikoordinasi oleh Krisnamurti ya, sebelum orang ini maju, si penipu ini maju ya. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, periksa mulai dari Krisnamurti dan Tito Karnavian. Kok bisa mereka nggak tahu kalau nggak tahu? Kalau tahu seberapa dalam keterlibatan mereka dalam rekayasa ini gitu ya. Nah, inilah bayangkan, kita tingkatkan resolusi, bohong besar, dusta besar ya. Ini lagi ya, bukti yang sama tapi dengan penjelasan kita bedakan ya. Inilah Muhammad Anwar Azhar ya, rekannya ini Christopher Harimarianto. Inilah bukti autentik milik Bang Rismon Sianiparti yang selalu bilang ini tidak akan bisa terbantahkan dan dia itu akan sangat ketakutan ya, kata Bang Rismon Sianipar. Ini yang bukti yang paling menakutkan, ini yang bukti yang dibawa Bang Rismon Sianipar ini. Bang Rismon Sianipar itu selalu bilang seperti itu. Di kamera 7 ya, 1 menit sebelum Mirna Zalina tahu justru dia lakukan down scaling. Dia harusnya tajam frame itu, minus 20 dengan laju frame pun halus. Dia dibuat
berdiri ukuran frame itu ya, jadi 965/76 ya, dilakukan downscaling, bahkan temporalnya juga dibuat kasar, jadi laju frame menjadi 10. Padahal di situ menentukan posisi sedotan yang maha penting, apakah di atas meja atau sudah ada di dalam gelas ketika Mirna Salihin mengadu. Justru mereka dua ini kabulkan. Inilah Pak Kapolri, bayangkan ahli forensik bagaimana ini. Dia mengaku di persidangan kita tingkatkan resolusi dengan super resolution, tapi apa yang mereka lakukan? Ya mereka perkedil ukuran frame dimensi frame. Ya. Ketika di zoom yang menjadi pecah, harusnya tanpa zooming pun dia, atau zooming sampai 3 kali pun sudah dapat itu posisi pengadu atau pipet itu. Apakah di atas meja atau sudah di dalam gelas? Saya tanya lagi kepada Kapolri, kalau bukan untuk rekayasa, untuk apa mereka sengaja lakukan 1 menit sebelum Mirna Salihin datang? Benar. 17, ya, kamera 7. Mirna Salihin datang 17:18. Saya tanya lagi Anda Kapolri, kalau bukan untuk merekayasa, untuk apa dikabulkan? Harusnya tinggal diputar. Apa adanya, pekerjaannya gampang, tidak perlu seorang ahli forensik, operator pun bisa. Inilah kualitas pemeriksa utama Mabes Polri, penipu, rekayasa, manipulator secara barbar. Buatannya memalukan Indonesia ini, memalukan hukum di Indonesia ini, membuat seorang anak bangsa terpidana 20 tahun, entah sudah berapa kasus. Ngeri ya, bener. Saya juga suka ngebayangin sudah terhukum beberapa tahun dengan hal-hal yang sudah direkayasa atau barang bukti yang sudah direkayasa ini sangat ngeri sekali. Pokoknya silahkan teman-teman deh berkomentar terus ya teman-teman, kita dukung, kita suarakan, karena komentar-komentar kalian juga adalah suatu dukungan ya, insya Allah ya, dan mudah-mudahan ya komentar-komentar kalian juga ini suatu dukungan dan suatu doa-doa ya, doa-doa orang yang terjolimi, orang yang terkriminalisasi. Mudah-mudahan ya apapun juga ya segera terselesaikan kasus ini atau masalah ini ya. Mudah-mudahan jika Jessica Kumala Wongso ini memang tidak bersalah ya, tidak melakukan ya tindak pidana, mudah-mudahan ini ada jalannya nanti untuk dibebaskan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Kita berkomentar ya teman-teman, tetap berkomentar ya teman-teman ya. Chopper Hariman Rianto inilah, bayangkan, dengan sengaja dia potong itu file video kamera 17 1 menit sebelum Mirna Salihin datang, supaya apa? Pergerakan sedotan tangan Mirna itu digabungkan, tinggal memberikan narasi kepada Hakim Binsar Guntung Kisworo dan siapa itu partai itu ya, jadilah itu barang, dan mereka membuat ini menjadi pertimbangan di dalam naskah keputusan mereka bahwa pengadu itu sudah berada di, atau sedotan sudah ada berada di dalam kelas sesuai dengan penjelasan penipu Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Noah Lazar. Tergiringlah mereka, keputusan hancur, memalukan seluruh jagat raya. Ya, inilah downscaling. Bayangkan, ya error lah ini. Bayangkan yang seharusnya frame itu 2 juta, seharusnya 2 juta pixel per frame, ya sekitar 2 juta menjadi 550.000 per frame, pixel per frame. Jadi ya jelas ya salah satu takaran untuk menguji distorsi adalah MSE, mean square error. Ya. Sebelum kita nanti masuk ke video, contohnya image saja atau frame ya, saya demonstrasikan menggunakan program Python buatan sendiri, tidak perlu buatan FBI CIA ya, anak bangsa sendiri pun bisanya itu, program sederhana ya. Oke, ini video apanya, program Pythonnya, coba. Nah, inilah program Pythonnya ya, bagaimana kita membandingkan satu frame, satu image ya, yang tidak di downscaling dengan yang sudah di downscaling. Kita hitung MSE-nya, distorsinya. Distorsi itulah yang membuat objek itu menjadi kabur semua. Kita bandingkan baris demi baris dari citra tersebut ya. Citra atau frame itu terdiri dari baris-baris tertata seperti matriks ya. Jadi kita jalankan saja ini. Nah, ini dia. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan saya ucapkan buat kalian semua salam cerdas ya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.